Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, kali ini kita matematika dasar yang sering sekali diujikan di psikotes. Kenapa sih psikotes itu harus pakai matematika gitu? Walaupun nanti kita jurusan apa nih? Misalnya jurusan sekretaris, nah gitu kan. Tapi selalu ada psikotesnya yang matematika seperti CPNS kan itu banyak bidangnya ya. Tapi tetap ada psikotes matematikanya gitu. Kenapa? Karena namanya juga dalam hidup atau dalam pekerjaan apapun itu pasti ada hitungannya gitu. Nah, memang kan matematikanya matematika dasar, bukan integral atau aljabar kan. Nah, ini dia psikotesnya gitu ya. Makanya kadang-kadang banyak orang sepele sama matematika dasar gitu kan. Nah, aku kan ini ngapain juga psikotes gitu kan. Karena itu penting. Makanya matematika itu adalah bahasa umum gitu ya. Udahlah, gak usah banyak cerita ya. Sekarang kita kerjakan aja ya. Aduh. Nah, kemarin soalnya begitu ada orang lulusan apa? Bahasa Inggris ya dia. Ya, benar bahasa Inggris. Nah, waktu lihat konten saya gitu, aduh, penting gak sih untuk hidup gitu kan. Ya udah terserah gitu kan, kalau nggak penting juga di skip aja gitu. Nah, pada saat dia ngasih CV ke suatu apa namanya sekolah ya, nah dia ada di psikotesnya itu matematika dasar. Dia ngomong ke saya, duh kak nyesel nih gini. Nah, terserah gitu, makanya namanya matematika itu bahasa umum gitu. Nah, kita mau makan juga kan harus tahu matematika. Nanti kalau kasirnya salah, kita juga salah. Nah, yang rugi siapa? Kita kan, gitu ya. Oke ya. Kok makin banyak ceritanya? Oke ya, psikotesnya nggak usah perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan angka-angkanya aja. Matematika dasarnya. Oke. Nah, ini belanja ibu rumah tangga untuk apa sih? Ya penting. Nah, misalnya kita belanja nih, ada harganya 5.000, diskonnya 30% gitu. Kalau kasirnya salah, kita juga yang rugi kan? 30% dari 5.000. Yuhuhu, semudah ini. 3 dikali 5 berapa? 15. Oke, persen ini kan 2 ya. 2-nya habis, berarti sini habis. Tinggal berapa? 1, 2. Nah, berarti 30% dari 5.000 sama dengan 1.500. Semudah ini. Nah, 0,04 dikali 20. Nah, desimal. Perkalian desimal ya. Nah, belakang komanya ada berapa? 1, 2. Nah, taruh di sini 2. 1, 2. Oke, nolnya abaikan. Berarti 4 dikali 20 berapa? 80. Nah, sini 0 dong. Karena ini kan perkalian desimal pasti ada koma. Oke. Nah, di belakang ini ada angka 0, nggak perlu, coret aja. Jadi hasilnya 0,8 gitu. Nah, nomor 3 angkanya sama, tapi dia beda gitu. Bedanya apa? Di sini ada 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Tulis lagi di sini 3. 1, 2, 3. Sini berarti angkanya 0, gitu kan? 2 kali 40 juga nih, 80. Nah, di sini kan masih kosong, kasih angka 0, sub gitu ya. Berarti hasilnya 0,080. Nah, ininya itu nolnya di belakang sama seperti tadi boleh dihapus. Jadi hasilnya 0,08. Yang nomor 2 tadi hasilnya 0,8. Kak, yang 0 di depan angka 8 boleh dihapus nggak? Nggak boleh ya. Kalau di belakang, paling belakang boleh dihapus kalau angka 0 ya. Kalau angka 0 ya. Kalau angka 1 nggak boleh ya. Kalau dibulatkan boleh gitu ya. Nah, kalau di depannya nggak boleh. Nggak boleh karena nilainya itu udah ada. Kalau di belakang dia nggak ada nilai gitu ya. Jadi usahakanlah di depan supaya punya nilai. Apa sih ya? Oke, nomor 4 kita sekarang ya. Nomor 4. Saya geser dulu ya kamera saya. Nah, namanya juga psikotes ya kan. Pasti ujian. Yang namanya ujian pasti waktunya cepet gitu. Gak bisa lama-lama. Nah, kalau gak bisa lama-lama kok dikasih sih perkalian panjang begini gitu. Nah, caranya begini aja. 3 kali 4 berapa? Ini dikalikan. Berapa hasilnya? 12. Oke. 5 dikali 6 hasilnya berapa? 30. Nah, 12 dikali 3 berapa? Kan mudah ya, 36. Nah, ini ada angka nolnya, taruh sini. Udah, semudah itu. Jadi jangan begini ya. 3 kali 4 12. 12 kali 5 berapa itu? 60. 60 bagi, waduh, udah ribet kan? Seperti itu. Sebenarnya namanya juga psikotes gitu kan. Mereka selain melatih kita atau melihat kemampuan hitung kita, dia juga melihat kemampuan kita menemukan
cara-cara yang efisien, yang efektif lah ya, yang efektif, yang cepat dan tepat gitu. Trik kita gitu lah istilahnya ya. Jadi harus tahu juga trik-triknya gitu ya. Nah, supaya tahu triknya sering-sering aja buka VT saya. Oke, nah ini penjumlahan. Nah, di sini sering salah nih. Oke ya, ini sering sekali salah. Nah, ada yang buat begini dia. 0,50 ditambah 0,12. Nah, begini dia. Kalau saya tulis di sini kelihatan ya. Kayak gini dia. 0,50. Nah, karena ini sama-sama koma disejajarin sama dia gitu kan. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 0, dong ya. Nah, begini. Jadi hasilnya jadi 2, 6, 0, 0, 0,062 gitu kan. Itu salah ya. Salah sekali ya. Banyak sekali kesalahan di sini. Kelihatan sepele padahal salah. Mana? Kelihatan kan di situ di kamera kelihatan ya. Memang sih pakai pen sini. Ini salah. Yang benar gimana? Ini berapa di belakang koma? 2. Di sini 3. Berarti disejajarin apanya? Sejajarinnya bukan seperti ini gitu. Gini dia, 0,50 ya. Nah, 0,012. Nah, ini yang benar ya. Ini tambah ya, ini tambah. Nah, yang disejajarin yang ini sayang. Yang ini 0 komanya itu. Kan mereka sama-sama 0 koma ya. Nah, berapa angka di belakang koma ya terserah. Yang penting yang ini dulu disejajarin. Udah sejajar kan? Oke. Nah, baru dijumlahin berapa nih? 2, 1, 5, 0. Nah, jadi hasilnya 0,512. Ya. Paham ya, teman-teman? Adik-adik, teman-teman. Ya, ini yang benar ya. Yang ini salah. Oke, paham ya? Paham dong ya, pasti paham lah. Paham sekali, malah lebih paham dari kakak. Ya nggak apa-apa, yang belum paham aja ya, yang yang belajar ya. Kalau udah merasa paham nggak usah belajar. Oke, nomor 6 kita nih. Cepet ya kita ngerjakannya. Nomor 6 ini ada 3000 dikurang 200 plus, padahal gampang ya. Nah, kalau udah lihat gini di psikotes sudah bingung dulu, namanya juga pas ujian kan, nggak perlu bingung. Nah, operasi hitung, yang dihitung mana dulu nih? Mana nih tanda yang perlu dihitung dulu? Yang 125 dibagi 5 berapa? 25 ya. Oke, berarti sini turun tambahnya. Nah, 3000 dikurang 200 berapa? 2800. Oke, 2800 tambah 25, 2825. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Jadi jangan begini. 3000 dikurang 200, 2800 tambah 125, 2925 dibagi 5. Udah mumet, pening mau muntah ya kan, nggak jadi masuk kerjanya. Ya kan? Udah gitu aja caranya. Makanya harus paham operasi hitung ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 gampang karena dia tanda kurungnya juga udah di depan, karena yang namanya operasi hitung yang pertama dihitung apa? Yang ada di dalam kurung. Oke. Nah, ini berapa nih? 50 dibagi 5. Baru ini 5 kali 1. Yang namanya penjumlahan sama pengurangan belakangan ya. Nah, ini kok duluan Kak? Ini kan dalam kurung. Kalau dalam kurung harus ituin dulu ya, dioperasikan, maksudnya diproses gitu ya. Ini 5. Oke, nih ini 50 tadi dibagi 5 berapa? Harusnya dikali dulu dong Kak, sama pembagian dan perkalian pada saat dioperasi hitung itu sama pangkatnya ya. Oke, ini 50 bagi 5 10 ditambah 5 sama dengan 15. Udah begitu aja ya. Hasilnya 15, kelihatan nggak sih 15-nya? Kelihatan lah ya 15 hasilnya. Oke. Nah, nomor 8. Nah, di sini juga banyak salah ya. Kenapa? Karena kabataku gitu kan. Kali dulu dong baru bagi gitu. Enggak ya. Ini saya sering sekali buat VT yang pendek, misalnya saya masukkan short gitu kan. Sengaja saya buat pembagian dulu gitu. Kenapa? Supaya paham gitu. Karena banyak yang salah. Selalu bilang kabataku kan Kak, kan harus kali dulu baru pembagian. Enggak. Bagi dan kali itu sama. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang paling kiri mana?
yang pembagian. Nah, pembagian aja dikerjain dulu. Tapi kalau yang di kirinya ada perkalian, ya perkalian aja dulu dikerjakan gitu. Jadi intinya bagi dan kali itu sama, selevel gitu istilahnya ya, selevel ya. Gitu nggak sih? Ya bahasanya gitu kan, bener ya? Nah, 3 bagi 3 sama dengan berapa? 1. Oke. Terus 1 kali 3 sama dengan, nih buat gini aja, 1 kali 3 baru plus 10. 1 kali 3 3 tambah 10 sama dengan 13. Ini hasilnya ya, 13. Jadi kalau perkalian dulu tadi kan udah hasilnya beda. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, 9. 3 bagi 9. Wah, udah beda kan hasilnya? Oke ya, paham ya sampai situ? Paham lah, paham sekali. Saya juga ada video yang operasi hitung ya sebelum ini, cuman ini yang sering keluar di psikotes. Kalau itu operasi hitung biasa ya. Nah, pecahan nih, pecahan. Oke, pecahan 3/5 dikurang 3/4. Nah, operasi hitung berarti yang 3 dikali 4 berapa? 12. Kalau pakai pen kelihatan ya, 12. Saya pakai spidol aja. Hasilnya 12. Oke. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini tandanya apa? Kurang. Berarti di sini harus kurang gitu. Nah, kalau tadi nih pecahannya ini tandanya plus, berarti di sini juga plus ya. Ikut dengan soal ya. Oke, kalau penyebut dengan penyebutnya dikali. Hasilnya 20. 12 kurang 15 sama dengan minus 3. Ini penyebutnya tetap ya 20. Nah, kalau ada begini rapikan ya. Minusnya taruh di tengah, baru 3/20 gitu ya. Nah, coba diperhatikannya sekalian ya, sekalian. Ini kan 3 dengan 3 ya, sama ya pembilangnya. Nah, operasinya tetap berjalan seperti biasa. Tapi kalau 3-nya dia itu di penyebut gitu kan. Misalnya saya buat di sini ya pakai pulpen biar itu ya. Misalnya nih 3 per berapa tuh 2 gitu kan, dikurang 1/2. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia penyebutnya sama itu nggak perlu pakai operasi hitung kayak apa namanya, kayak operasi hitung ya, kayak butterfly method gitu ya, cara kupu-kupu ya, seperti ini tadi kan kayak kupu-kupu ya, 3 kali 4, 3 kali 5 gitu, nggak perlu. Kalau dia penyebutnya sudah sama, langsung aja 2/2 sama dengan berapa? 1 gitu kan. Nggak mau begitu Kak, mau pakai butterfly-nya. Coba nih, 6 dikurang 2. Oke, 2 kali 2 4. Nah, 6 kurang 2 sama dengan 4. Ininya 4 kan, ini 2 kali 2 4 kan, 4 sama dengan 1. Sama kan hasilnya? Sama. Nah, ini cara cepatnya. Jadi ingat, kalau penyebutnya sama angkanya, udah langsung aja diproses gitu. Nah, paham ya? Nggak ada dari soal, tapi nggak apa-apa, kali aja yang seperti itu apa namanya keluar gitu. Jadi menghemat waktu, menghemat semuanya lah ya. Oke, tinggal nomor berapa nih? Nomor 10. Nah, cepet kan? Ini padahal saya udah jelasin loh. Gimana kalau kalian pas ujian gitu, psikotes gitu, udah paham betul dengan operasi itu, wah sebentar aja. Oke, nah perkalian itu beda sendiri ya. Maksudnya itu kalau penjumlahan, pengurangan, pengurangan, pembagian itu ya tetap yang namanya butterfly method itu ada ya. Teman, kalau pembagian biasanya supaya gampang diubah ke perkalian gitu kan. Nah, kalau perkalian itu dia atas dengan atas, bawah dengan bawah aja gitu. Mudah kalau perkalian ini 10 kali 3. Nah, karena perkaliannya mudah kan, 30 di bawah juga 30, 15 kali 2 30 kan sama dengan 1. Nah, cara itunya kalau angkanya kebetulan bisa dibagi gitu kan, misalnya besar nih angkanya. Nah, 10 bagi 2 bisa nggak sih? Bisa. Nah, ini dapatnya 5. Oke, sini 1. 15 dengan 3 sama-sama bagi 5, bagi 3 aja gitu kan. Bagi 3 ini 1. Ini berapa? Dapatnya 5. Berarti 5/5 kan sama dengan 1 juga kan. 5/5 kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa dicoret, nah
Di VT-VT saya itu paling seneng saya coret-coret gitu kan, kenapa menyederhanakan gitu. Jadi kalau misalnya angkanya besar, ketika disederhanakan jadi perkaliannya kan lebih mudah gitu. Makanya saya paling senang coret-coret, gitu ya. Nah, ini dia 10 soal yang sangat 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 sering sekali keluar di ujian psikotes ya. Nanti ada banyak lagi sih, cuman, ini dulu karena saya mau masuk itu ya. Saya kemarin masih, dalam pembahasan materi relasi dan fungsi, belum semuanya ya. Untuk nilai fungsinya untuk kelas 10, kelas 11 belum ya, masih kelas 8 kemarin ya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa jaga kesehatan juga.